Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Triduum hari yang kedua kita diajak merenungkan tentang tema kebijaksanaan. Rupanya memang hidup manusia dikatakan bermakna apabila ia memiliki kebijaksanaan. Tapi sebenarnya apa itu kebijaksanaan? Kalau boleh saya katakan, saya tanyakan, kebijaksanaan itu bangsanya apa? Bentuknya seperti apa? Atau siapakah yang disebut bijaksana? Atau karena ubannya banyak, itu bijaksana? Apakah karena umurnya panjang disebut bijaksana? Atau karena rambutnya panjang disebut bijaksana? Atau karena telah mengabdi dalam hidup religius yang lebih lama, hidupnya panjang, dan itu dikatakan bijaksana? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kebijaksanaan bukan terletak pada panjangnya usia, bukan terletak pula pada banyaknya pengabdiannya ataupun banyaknya bekerja. Tetapi kebijaksanaan bisa diartikan memang ketika orang sungguh-sungguh dapat menggunakan akal budi secara tepat guna. Ketika orang bisa menggunakan akal budi secara tepat guna, orang bisa disebut bijaksana. Tetapi itu tidak selalu. Terutama kalau kita renungkan, kita kaitkan dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Menggunakan akal budi secara tepat guna tidak selalu dapat dikatakan bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu tidak identik dengan orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Karena orang yang punya pengetahuan tinggi bisa saja tidak bijaksana. Orang yang punya pengetahuan tinggi kalau memang tidak dilandasi oleh hati yang bersih, bisa justru menyalahgunakan pengetahuan tinggi itu untuk berbuat yang tidak tepat. Karena cerdas, maka bisa saja orang tidak melakukan kebaikan, tapi bisa melakukan tindakan-tindakan jahil, tapi tidak identik dengan tengil. Kalau Romo Joko itu tengil memang. Terus saya ketularan tengilnya. Semakin saya ketularan, saya semakin pandai tengil daripada yang ngajari tengil. Maka bijaksana tidak identik dengan pengetahuan yang tinggi. Orang yang bijaksana memang bisa punya pengetahuan yang banyak, dan itu pasti pintar. Namun tidak selalu tepat guna dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Maka dari itu, apa sekarang kebijaksanaan itu? Orang disebut bijaksana ketika orang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan kemudian pengetahuannya diaplikasikan, direalisasi dalam kehidupan, dalam kebaikan. Jadi apa yang menjadikan orang tahu akhirnya bisa menjadi baik. Ini yang saya kira para guru paham betul tentang makna dari kurikulum 13. Jadi apa yang dia ketahui juga menjadikan orang terampil, tetapi juga menjadikan orang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang bisa terpengaruh dalam kehidupannya untuk berbuat kebaikan.
Saudara-saudara terkasih, jika demikian bisa kita katakan orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Saya yakin setiap dari kita punya kerinduan untuk menjadi bijaksana. Maka kita berupaya dengan berbagai hal. Saya katakan terutama ibu-ibu yang paling rajin. Hampir seluruh kegiatan hidup menggereja diikuti. Kalau bapak-bapak saya enggak terlalu yakin. Doa rosario, banyakkan datang ibu-ibu. Misa pagi, ibu-ibu. Pendalaman kitab suci, misa lingkungan. Saya pernah misa di lingkungan itu, perbandingannya antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu 1:10. Aku jereleng bebek wak gitu loh. Bebek itu kan betinanya kan banyak, pejantannya. Tapi ya mosok kita bebek, enggak ya? Jadi kebijaksanaan tergantung dari orang yang terus-menerus membangun kerinduan berjumpa dengan Allah. Maka dari itu kebijaksanaan lebih merupakan persoalan pilihan dan prioritas, yaitu memilih dan memprioritaskan kehendak Allah serta melaksanakannya dalam kehidupan. Sedangkan hal-hal yang lain selain itu tetap dipandang perlu, tetapi tidak lebih sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan kehendak Allah itu. Apa yang mau saya katakan? Orang bijaksana memang tetap harus cari duit. Orang bijaksana tetap harus bekerja. Orang yang bijaksana harus tetap berkarya. Tetapi itu bukan menjadi yang prioritas. Sebab prioritas pertama dan utama adalah Allah sendiri. Maka demi cintaku pada Allah, aku bekerja. Demi cintaku pada Allah, aku berkarya. Inilah kebijaksanaan. Maka orang yang bijaksana harus punya hati yang melekat pada Tuhan dan mencintai sabdanya. Kita lihat dalam bacaan pertama, dikisahkan bahwa Daud dan segenap orang Israel mengarak tabut perjanjian dengan sorak-sorai. Ini adalah sebuah pilihan dan prioritas yang Daud lakukan bersama dengan bangsa Israel sebagai wujud bahwa Tuhan menduduki posisi pertama dalam kepemimpinannya. Daud sadar betul bahwa tanpa peranan Allah, maka apa yang dia jalankan dalam kepemimpinan itu bukanlah apa-apa. Daud sadar betul bahwa ia dipilih Allah, maka Allah menjadi prioritas yang pertama dan utama. Dalam bacaan Injil, Yesus juga menekankan tentang perlunya melaksanakan kehendak Allah sebagai prioritas untuk membangun persaudaraan sejati di atas ikatan kekeluargaan. Maka ketika Yesus dijemput oleh ibu dan saudara-saudaranya, lalu ada yang beritahu, engkau dicari oleh ibu dan saudara-saudaramu. Lalu Yesus memberikan ajaran yang baru, bahwa saudara ibu dan ibu itu tidak tergantung pada ikatan kekeluargaan, tetapi terletak pada sejauh mana orang melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam hal ini tentu Ibu Maria juga tidak menjadi orang asing bagi Yesus. Karena Ibu Maria menjadi salah satu pribadi yang sungguh luar biasa di dalam melaksanakan kehendak Allah itu. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, hal yang pertama adalah kehendak Allah. Sebab dengan mengedepankan kehendak Allah,
tentu keluarga tidak diabaikan. Lain halnya ketika menekankan kekeluargaan, bisa jadi kehendak Allah terabaikan. Demi saudara bisa melupakan Allah, tapi kalau demi Allah, orang tidak akan melupakan keluarganya. Bagi Rasul Paulus, kebijaksanaan sejati ketika ia sudah benar-benar sampai pada tingkatan penghayatan hidup. Ini yang mau disampaikan Romo Joko kemarin. Iki wekku kok dipek DE wingi. Maka akhirnya dia ya sudahlah aku sampaikan sebagai prepare begitu. Karena sebenarnya bukan punya dia itu. Rasul Paulus sudah sampai pada tingkatan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Inilah kebijaksanaan yang sungguh-sungguh. Untuk menjadi orang yang bijaksana, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita hidup kita. Kitab suci yang adalah firman Allah sendiri tentu akan menuntun kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bersatu dengan Allah, dan bagaimana kita harus menjalankan kehendak-Nya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, suster dan Romo serta anak-anak, kebijaksanaan sejati tentu berasal dari Tuhan. Di saat orang punya hati pada Tuhan dan punya hati untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga di hari Triduum, hari kedua ini, kita semakin menempatkan Allah dalam prioritas hidup kita, dan kita juga boleh meneladan Rasul Paulus bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berkat Allah melimpah atas kita semua. Amin.